Oke. Itu tadi perbandingan yang SD kelas 6 nih. Ini Oma ambil soal SMP nih. 1 jam dibanding dengan 72 menit. Berarti berapa, Bella? Oke. Ya, sekarang ini soal SMP ya. 1 jam dibanding dengan 72 menit. Berapa? 60 bagi 60 17, banding 60 72. Oke, bagi sama dengan berapa 30. banding berapa? 20 banding 24. 20 banding Banding 24. Masih 20. lagi 5 banding 6. 5 banding 6. Oke, berikutnya 2,5 kilogram dibanding 30 ons. Kilo ke ons berapa? 10. 10. 25 kali 10. dua Dua puluh koma lima lima kali 10 dibanding 20. Berarti sama dengan? 25 banding 20, 5 banding 4. Oke, 5 banding 4. 2,5 lusin, 1/2 lusin dibanding dengan 1/2/5 kodi. Lusin itu 12 ya. Kodi itu 20. Ini 20. Kalau lusin ini berarti 12. Jadi sama dengan berapa? 2,5 lusin? Ini kan berarti 5/2 kali 12. Yang ini berarti sama dengan 7/5 kali 4. Boleh ditulis gini nggak ada masalah sih. Jadi ini kali 20 sorry. Kali 20 ya. Yang di sini berarti adalah 5/2 dikali 12 dibanding dengan 7/5 kali 20. Sama dengan berapa? Ini bisa coret dengan ini jadi angka 30. 6 kan? Lalu ini coret dengan ini jadi angka 4. 5 kali 6 berarti 30 dibanding 28. Maka sama dengan berapa? 15 banding 15 14. banding 14. Ya, bisa juga dari sini, Bella. Ini kan 3 dengan 2. Lalu ini kan berarti 2 dengan 2 kan? Maka ini duanya coret. Jadi 15 banding 2 kali 7, 14. Boleh, seperti itu nggak apa-apa. Ya, itu untuk mempercepat. Kemudian berikutnya 10 hari dibanding dengan 2 minggu. Berarti sama dengan 10 dibanding berapa? 14. Dibanding 5 banding 14. Oke, 5 berarti sama banding dengan 7. 5 banding 7 ya. Nah, berikutnya Hmm. lagi. Di antara yang senilai dengan perbandingan 3 dibanding 8. Langsung aja, 14 cm di 18, sorry. 18 cm dibanding dengan 4,5 desimeter. Berarti sama dengan 18 14 dibanding banding di sini berarti 45. 45. Berarti sama dengan 6 Hah? banding 6 banding 15. Banding berapa? 15. Oke, sama dengan 2 banding 5. 2 banding 5. Oke. Kemudian 1/4 jam dibanding dengan 2/3 jam.
Berapa? Berapa banding berapa? Ini kan sudah sama-sama jam. Hmm, Berarti kamu boleh tulis 1/4 dikali 3/2. Jadi sama dengan 3/8. 3/8 boleh ditulis 3 dibanding 8 ya. Kemudian berikutnya 3 minggu dibanding 54 hari. Berarti sama dengan kan 3 kali 7 nih ya. Dibanding 54. Ini boleh enggak dibagi Dua puluh 3? satu banding 54. Berapa? 21 banding lima puluh Ini bisa empat. enggak dibagi 3? 54. Bisa? Bisa berapa? Nggak bisa. Masa nggak Bisa. bisa? Bisa lah. 18 kan? Ini tiganya udah Satu. langsung coret nih. Berarti sama dengan 7 7 banding delapan banding belas 18 ya. Lalu berikutnya 750 gram dibanding dengan 200 ons. Tadi ons ke gram, ini ons kan sama dengan 10 gram. Ya, berarti bisa langsung rubah. Maka sama dengan 750 gram dibanding berapa? 2000 kan? Nah, Hmm? nolnya coret nih. 1. 75 banding 200. Mau dibagi berapa ini? Ini kan sama dengan 25 kali 3 kan? Yang di sini 200 berarti 25 kali berapa? 8 kan? Kali 4. 4 ya 8 cocok. Ini coret nih 25-nya. Berarti sama dengan 3 dibanding 8 ya. Oke. Sekarang berikutnya lagi nih udah soal cerita nih. Cermati baik-baik ya. Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Berarti jumlah kelasnya, banyak siswanya ada berapa? 40 ya, 40. Jika banyak siswa laki-laki, laki-laki itu sama dengan 15. Lalu yang ditanyakan jumlah perbandingan wanita dibanding laki-laki. Berarti sama dengan berapa? 25 banding 15. 25 banding 15 sama dengan? 5 banding 3. 5 banding 3. Oke, good. Umur Agus 6 tahun lebih muda dari umur kakaknya. Agus 6 tahun lebih muda dari kakak. Jika umur Agus 24 tahun, Agusnya sama dengan 24 tahun. Yang ditanyakan adalah perbandingan umur Agus dengan kakak. 24 banding 30. Oke, sama dengan 8 banding 10. 8 banding 10 sama dengan 4 banding 5. 4 banding 5 ya. Berikutnya, dua buah persegi mempunyai panjang sisi masing-masing 6 cm dan 8 cm. Perbandingan luas perseginya itu sama dengan berapa? Jadi ini sisi 1 dibanding sisi 2 itu sama dengan 12 dibanding 8. Maka luas 1 dibanding luas 2 sama dengan berapa? Persegi ini. Eh, Persegi. 140. Hah? 144 Nah, bagi kamu banding pakai jangan gitu, 64. Vela. Pakai ini. 12 kali 12 dibanding 8 kali 8. Nah, 12 ini kan sama dengan 4 kali 3 kan?
Atau, ya cocok pakai 4 kali 3. Ini juga kan 4 kali 3 kan? 8 ini kan sama dengan 2 kali 4. Atau boleh ditulis 4 kali 2 juga boleh. Nah, dari sini, ini kan kamu bisa langsung coret nih empatnya. Ya kan? Bisa langsung sederhana tuh. Jadi sisa berapa? 3 kali 3. Nah, 9. 9. 2 kali 2. 4. 4. Ya. Atau boleh sih kalau kamu tulis 144 dibanding 64. Boleh. Cuma kan ini kan kita ngali lagi baru mau dibagi lagi gitu loh. Jadi kalau untuk mempercepat perhitungan, Bella boleh pakai jalan ini gitu. Ya? Ya. Oke. Luas dua persegi panjang, luas dua persegi masing-masing 16 dan 36. Jadi L1 dibanding L2 sama dengan 16 dibanding 36. Ditanyakan perbandingan keliling kedua persegi. K1 dibanding K2. Ini sama dengan apa? Keliling itu kan sama dengan apa? 4S1 dibanding dengan 4S2 kan? 4-nya kan hilang. Berarti sama dengan sisi 1 dibanding dengan sisi 2. Sisi itu kan sama dengan akar dari luas 1 dibanding dengan akar dari luas 2 kan? Karena sisi itu kan sama dengan akarnya luas. Berarti sama dengan apa? Akar 16 dibanding akar 36. Jadi sama dengan berapa, Bella? Akar 16? 4. 4. Akar 36? 6. 6. Berarti sama dengan? 2 banding 3. Oke, 2 banding 3. Kemudian nomor berikutnya. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 12 cm, panjang 12 cm, lebar sama dengan 8 cm. Nah, sekarang perbandingan keliling dengan luas perseginya itu berapa? Keliling dibanding luas. Berarti sama dengan? Keliling itu kan sama dengan berapa? 4, salah. 2 kali 10. keliling. 2 kali panjang ditambah lebar kan? Lalu luas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Berarti ini boleh tulis 2 kali 12 ditambah 8 dibanding dengan 12 dikali dengan 8. Berarti sama dengan 2 kali 20 dibanding 12 kali 8. Boleh nggak apa-apa. Nah, ini duanya boleh coret langsung dengan ini boleh. Yang ini kan sama dengan 4 kali 5 kan? Yang ini kan sama dengan 4 kali 2. Ah, ini 4-nya coret. Duanya coret dengan ini. Berarti sama dengan berapa? Depan sisa angka 5 kan? Belakang sisa angka 12. Ya, seperti itu. Ya, berarti 5 dibanding 12. Oke, Bella. Sekarang berikutnya. Dalam sebuah perjanjian ditetapkan bahwa dari seluruh keuntungan 36% itu untuk penanaman modal, 52% untuk pengelola, dan sisanya untuk kas. Jadi modal, kemudian pengelola, lalu kas. Modalnya di sini adalah 36%, lalu di sini adalah 52%. Kasnya berarti berapa persen? Jumlah seluruhnya berapa? 80. 100 kan? Oke, berarti kas sisa berapa persen? 100 persen dikurangi 36% dikurangi 52%. Berarti berapa persen tuh? 12. Berapa? 12. 12%. Nah, yang sekarang ditanyakan perbandingan antara kas dan anggaran penanam modal. Kas dibanding modal. Kas dibanding modal. Berarti sama dengan?
12% dibanding 36%. Jadi sama dengan 1 banding 3. 1 banding 3. Oke. Berikut. Harga satu lusin bolpen, satu lusin, itu 18.000. Sedangkan harga 8 buku itu sama dengan 16.800. Perbandingan harga pulpen dan harga buku. Berarti satu pulpen dibanding satu buku. Nah, ini 18.000 untuk berapa? Satu lusin kan? Satu lusin berarti berapa buah? 12. Maka di sini berarti 18.000 dibagi dengan 12. Dibanding ini kan untuk 8. Berarti 16.800 kita bagi dengan 8. Yang ini kan sama dengan berapa? 4 kali 2 kan? 6. 4 kali 3 ya? 4 kali 3. Kemudian yang ini sama dengan 4 kali 2 kan? Nah, ini tahu boleh begini Bella. Ini coret. Habis. Lalu ini 3 dengan 18 itu berarti 6. Kemudian ini 2 dicoret dengan ini. Berapa? 8, 4 kan? Ya. Berarti sama dengan ini nolnya coret 2. Berarti jadi 60 tuh. 60 dibanding 8, 4. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Mau dibagi berapa? Bagi 4 dulu boleh. Bagi 4 di sini sama dengan berapa? 15 kan? Ini dibagi 4 kan sama dengan 21. Maka ini boleh coret. Jadi hasilnya sama dengan? Ada salah enggak ya? Oh, 15 ini ya. 15 ini masih bisa lagi. Ini kan 3 dengan 5 kan? 21 kan 3 dengan 7. Tiganya coret lagi. Maka sisa 5 dibanding dengan 7. Ya, begitu Bella. Ya. Nah, sekarang Ade dan Budi menempuh jarak yang sama dengan kecepatan masing-masing 32 kilometer per jam. Ade berarti ini 32 kilometer per jam. Si Budinya itu kecepatannya 36 kilometer per jam. Perbandingan waktu tempuh Ade dan Budi. Jaraknya sama. Jadi jarak Ade sama dengan jarak Budi. Sekarang waktunya. Waktu kita pakai time ya. Time Ade dibanding dengan time Budi. Nah, jarak tempuh hubungannya dengan, time hubungannya dengan jarak dengan kecepatan itu apa? Time itu kan sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan kan? Kecepatan Ya. itu V, velocity ya. V AD. Nah, dibanding dengan jarak dibagi dengan V-nya Budi. Ah, berarti ini sama saja dengan apa? Ini kan dicoret, dicoret, ya kan? Berarti 1/36 kilometer, AD 32 ya, sorry. 32 AD. Ini 32, ini kilometer per jam, dibanding dengan 1/36 kilometer per jam. Coret kilometernya, yang ini sama dengan berapa? 4 kali 8, yang ini sama dengan 4 kali 9. Berarti sama dengan berapa? Dibanding dengan time B sama dengan, ini 4-nya boleh coret Bella. Ini sama dengan 1/8 dibanding 1/9. Maka sama dengan 1/8 kali 9/1. Jadi sama dengan berapa? 9 dibanding 8. Ya, seperti itu. Oke, lagi. Berikutnya. Termometer A memiliki suhu terendah di 75 derajat. Jadi ini ada 2 termometer tuh. Termometer A, kemudian ada
termometer B ya. Jadi di sini adalah A, ini adalah B. Lalu suhu terendahnya untuk A itu 75. 75. Oh, A0, sorry. A-nya 0. Titik terendahnya di sini 0, 0 derajat. Kemudian titik tertingginya 75. Tertinggi di sini 75. Lalu termometer B titik terendahnya 15. Di sini 15 derajat. Kemudian tertingginya adalah 105. 105 derajat. Perbandingan skala termometer A dibanding dengan termometer B. Skalanya. Skala A dibanding skala B. Berarti Bella harus cari ini. Selisihnya berapa? Ini selisihnya berapa? 75. Ini berarti ya 75 dikurangi 0. Kita bandingkan dengan 105 dikurangi 15. Berapa Bella? 75. Berapa nih? Ini 75 kan? Dibanding dengan berapa Bella? 90. 90. Oke, ini dibagi dengan 5 sama dengan berapa? 15 kan? Ini dibagi 15 sama dengan 6 kan? Nah, berarti 15-nya boleh coret. Jadi sisa 5 dibanding 6. Begitu. Nomor berikutnya. Jumlah kelereng Anton sama dengan 3 jumlah kelereng Budi. Berarti Anton sama dengan 3 kelereng Budi. Sehingga banyak kelereng Budi sama dengan setengah dari jumlah kelereng Anton. Berarti Budinya sama dengan 1/2 Anton. Nah, sekarang ditanyakan berapakah banyak kelereng Anton mula-mula? Sama dengan berapa? Si Antonnya berapa? Jumlah kelereng Anton sama dengan 3 kali jumlah kelereng Budi. Lalu Anton memberikan kelereng kepada Budi. Oh, ini ceritanya nih si Anton punya kelereng dulu ya. Agak ribet nih. Ini si Anton. Nih ya. Ini si Budi. Waktu mula-mula ya, Anton punya itu sama dengan 3B. Lalu ini dikeluarin nih. Misalnya nih X gitu. Ya, X. Nah, sehingga sekarang Anton punya itu atau Budi punya ini menjadi setengahnya. Jadi setelah ditambah dengan X, itu sekarang Budinya sama dengan 1/2 Anton. Dari Budi mula-mula ini ya. Sekarang untuk ini dikeluarin X ini. Berarti ke sini ketambahan X kan? Nah, ini agak pusing nih. Agak pusing. Jadi misalnya saja di sini jumlahnya adalah X. Jangan X ya. Jumlahnya ya tetap A aja nggak apa-apa. Agak memusingkan nih. Ini A. Sekarang kalau sudah diambil ya. Kalau sudah diambil X. Berarti sekarang di sini kan sama dengan A dikurangi dengan X kan. Kemudian si Budinya, karena ketambahan X, berarti ini kan jadi B ditambah dengan X. Nah, sekarang yang ini itu sama dengan setengahnya ini. Ya, jadi ini dibanding ini itu sama dengan setengah. Jadi B ditambah X ini sekarang sama dengan 1/2 A dikurangi dengan X. Nah, seperti itu. Awalnya itu A sama dengan 3B. Nah, sekarang si A-nya itu sama dengan 3B. Nah, dari sini kita selesaikan dulu nih. Di sini kan ada penyebutnya 1/2. Kita kalikan dulu dengan angka 2. Bella, lihat sini Bella. Nah, berarti ini jadi apa? 2 kali B ditambah dengan X sama saja dengan A dikurangi dengan X. Ya. Nah, sekarang berarti yang di sini A-nya sama dengan 3B. Ya, A-nya kita ganti 3B nih. Berarti ini 2B ditambah dengan 2X itu sama dengan
3B dikurangi dengan X. Jadi ini X-nya pindah sini, ini pindah sini. Coba ya. Sekarang berarti 2X ditambah dengan X sama dengan 3B, berarti dikurangi 2B. Berarti di sini sama dengan berapa? 3X sama dengan B. Maka B-nya itu sama dengan 3X. B sama dengan 3X. Nah, X-nya itu sama dengan 1. Jadi ini cuma 1 nih. Dipindahkan cuma 1. Maka B-nya sama dengan 3 kali 1. Atau sama dengan 3. Kemudian untuk si A kan sama dengan 3B. Berarti sama dengan 3 dikalikan dengan B-nya adalah 3. Maka jumlah kelerengnya itu sama dengan 9. Gitu. Bisa dipahami? Agak pusing? Atau tidak? Oke, Oma ulang lagi. Jadi ceritanya nih ya, ini mula-mula nih, mula-mula. Mula-mula. A itu sama dengan 3B. Kemudian A-nya ini dikurangin 1 tuh. Setelah A dikurangi 1, itu menjadi B-nya ini kan berarti sama dengan 3 dikalikan B, ini ditambah dengan 1 kan? B-nya ditambah 1 tuh. B-nya ketambahan 1, sekarang jumlahnya B itu menjadi setengahnya gitu. Jadi A-nya ini sama dengan dikurangi 1. Ini sama dengan B-nya itu jadi setengahnya A. Ah, berarti tadi B-nya ini juga kan bertambah 1 toh. Jumlahnya sekarang sama dengan setengahnya ini, berarti ini 1/2 gitu. Jadi kalau pakai yang tadi, ini ya, yang mula-mula, ini awal. Nah, ini A, ini B. Pada saat ini A sama dengan 3B. Nah, sekarang yang berikutnya, ini hanya diambil satu saja. Yang ini adalah A dikurangi 1, B-nya ini bertambah 1. Sekarang ini jadi setengahnya ini. 1/2 dari A dikurangi 1 sama saja dengan B ditambah dengan 1. Begitu. Jadi ini kan 1/2 kali A dikurang 1 sama dengan B ditambah dengan 1. Jadi dari sini boleh juga. Ini B-nya kan berarti sama dengan 1/3 dari A. Bisa langsung gitu nggak apa-apa. Berarti 1/2 dikalikan A dikurang 1 sama dengan 1/3 A ditambah dengan 1. Ini penyebutnya 2, ini penyebutnya adalah 3. Berarti kita kalikan aja dengan angka 6. 6 bagi 2 itu adalah 3. 3A dikurangi 1. 1/3 kali 6 berarti 2. Ini berarti sama dengan 2A. 1 kali 6 berarti ini sama dengan 6. Nah, ini keluarin pakai distributif ya. Ini kali apa perkalian apa namanya? Kali-kali keluar ini apa namanya ya? Aduh, lupa namanya apa lagi. Berarti ini 3A kali pelangi ya. 3A dikurangi dengan 3. Ini sama dengan 2A ditambah 6. Ini pindah sini, ini pindah sini. Ini plus kalau pindah jadi min. Berarti ini 3A dikurangi dengan 2A sama dengan min pindah jadi plus. 6 ditambah dengan 3. 3A dikurang 2A itu sama dengan A. Berarti ini sama dengan 9. Itu jalan pertama ya. Ini yang supaya dapat langsungnya gitu. Kalau misalnya mau jalan yang lainnya, hitungannya ya nggak masalah. Tetap dipakai yang ini ya. Pakai yang itu tetap ini 1/2 A dikurang 1 sama dengan B ditambah 1. Oh ini aku mau kali 2 aja deh. Kali 2 boleh. Berarti ini A dikurang 1 sama dengan 2B ditambah dengan 2. Ini semuanya kali 2. Ah, sekarang si B-nya mau ganti nih. A-nya mau diganti 3B, boleh. Berarti ini 3B dikurang 1 sama dengan 2B ditambah dengan 2. Sama aja, ini pindah, ini pindah. Maka ini 3B dikurangi dengan 2B, ini sama dengan 2 ditambah 1. B berarti sama dengan 3. Oh, si A-nya itu 3B. A sama dengan 3B. Berarti sama dengan 3 kali 3.
sama dengan 9. Nah, nanti tergantung nih kita mau pakai jalan yang mana sama aja. Kalau yang ini berarti langsung dapat jalannya ya. Langsung dapat A-nya langsung dapat gitu loh. Satu kali jalan gitu. Bisa seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Materi SMP kelas 1 nih. Ya. Sudah sampai di situ perbandingannya. Oke. Ya. Kembali ke SD lagi. Oke, kita kembali ke SD lagi. Cukup SMP-nya, bikin sakit kepala ya Bella ya. Sakit dikit nggak apa-apa. Oke, nih. Bibi membeli 12 donat coklat dan 15 donat keju. Coklat Hmm. 12, keju 15. Tentukan rasio banyak donat coklat dan keju. Coklat dibanding keju. Berarti, 4 banding 5. ah? 4 banding 5. 4 banding 5. Oke. Banyak donat coklat dengan seluruh donat. Coklat Banyak dibanding dengan donat. donat. Berarti kan 12 dibanding 27. 27 sama dengan, 12 banding 27. ah? 12 banding 27. Iya, berapa? Eh, Bisa diselesaikan dong. 4 banding 9. Oke, tentukan rasio donat keju terhadap seluruh donat. Keju dibanding donat. Keju 15 dua puluh Banding tujuh 27 berarti 5 banding 9. it's so easy. Oke, di sebuah toko itu ada toko segar ini buah segar ya, ada 150 apel. Banyak Apel sekali. ada 150. Kemudian terdiri dari 60 apel hijau, lalu sisanya adalah merah. Berarti yang merah berapa? 90. 90. Oke. Tentukan rasio apel merah dan hijau. Berarti merah dibanding hijau. Berapa? 2 banding 3. 90 banding 60 berarti 2 banding 3 banding 2. 3 banding 2. Oke. Kemudian rasio apel merah dan seluruh apel. Apel merah dan seluruh apel. 3 banding 5. Oke, good. Gampang sih yang SD punya. Banyak penonton pertandingan sepak bola di stadion itu adalah 100. Jumlahnya penonton. 100 1000, 100 ribu. 100 ribu 100 orang. ribu. Wih, Kemudian banyaknya. seperempat bagian itu adalah perempuan. Dan sisanya laki-laki. Perempuan itu sama Oke. dengan wanita ya, pakai wanita aja. Wanita sama dengan seperempat Hmm. bagian. Berarti sama dengan berapa tuh? Jadi dua yang puluh lima laki-laki itu berapa? 75 ribu. Laki-laki berapa bagian dulu? Kalau dari bagiannya dulu. Kalau yang seperempat perempuan berarti yang sisanya laki-laki berapa? Tiga Tiga perempat. per empat bagian. Nggak perlu dicari itunya. Nah, berapa rasio penonton laki-laki dan penonton perempuan? Nggak perlu pakai cari penontonnya. Kalau mau cari jumlah penontonnya dulu ya nggak apa-apa. Ini berarti sama dengan 25 ribu kan? Yang di sini berarti sama dengan 75 ribu. Tapi ngapain gitu ya? Nah, wanita Banyak dibanding kali. laki-laki. Berarti kan sama dengan 1/4 dibanding berapa? Tiga per Tiga empat. kali Empatnya kan 4. coret. Berarti Satu sama banding dengan? tiga. Ya, gitu. Daripada kita nyari ini dulu baru nyari gitu. Kemudian yang ditanyain berapa rasio banyak penonton laki-laki terhadap seluruh penonton. Laki-laki dibanding penonton. Laki-lakinya kan 3/4. Berarti dibanding seluruh penonton kan berarti 1. Atau sama dengan 4/4. Maka ini empatnya coret. Jadi sama dengan? 3 banding 4. Oke. Oh, Ayam jantan di peternakan Pak Indra jantan. Jantan sama dengan 72 ekor.
Sementara itu ayam betina. Betina sama dengan 36 ekor lebih banyak dari ayam jantan. Ditambah dengan jantan. Oh, Berarti berapa? 36 tambah tujuh tujuh puluh dua puluh delapan. 9, Seratus puluh 108. 108. Oke. Eh, Lalu rasio ayam jantan dibanding betina. Sama dengan 72 dibanding 108. Ini bagi 36 berapa? dua. 2. Yang ini berapa? Tiga. 3. 36-nya coret. Berarti sama dengan Dua kali tiga. 2 banding 3. Rasio ayam betina dibandingkan seluruh Oh. ayam. Betina dibandingkan dengan ayam. Berarti 108 dibanding seluruh ayam berarti berapa? 180. Hmm? 180. 180 ya, oke. Dibagi 36, 3 kan? Ini bagi 36, 5. Lima. 36-nya coret, coret. 3 banding 5. 3 banding 5. Oke. Lalu berikutnya. Rasio umur Amir dan Iwan itu sama dengan 3 dibanding 4. Usia daripada Amir sama dengan 15 tahun. Lalu Iwan berapa tahun? Ya, AI gimana? 34A 15. Artinya 20. Oke, 4 per 3 kali 15 sama dengan 20. Berikutnya, rasio banyak penduduk laki-laki dan perempuan desa makmur. Laki-laki dibanding perempuan sama dengan 5 dibanding 3. Perempuan ada 120 orang. Berapa penduduk laki-laki? 200. 200. Iya. Dari 5 per 3 dikali seratus dua Kali. puluh. Berarti sama dengan 200. Oke. Nadine akan membuat kue. Dia harus menyiapkan terigu dan mentega dengan berbandingan terigu dibanding mentega. Itu sama dengan 4 dibanding 5. Jika dia menggunakan terigu sebanyak 240 gram, berapakah menteganya? 300 Dari mana gram. jalannya? 5 per Oh, 4 lima kali per 4 kali dua dua ratus ratus empat empat puluh puluh gram. Oke, sama dengan berapa tadi? 300. 300 Iya, gram. Oke. Nomor 8. Pak Jaka adalah peternak kambing, jantan dibanding betina. Itu sama dengan 3 dibanding 7. Jumlah kambing. Kambingnya itu ada 120. Kemudian ditanyakan berapakah kambing jantan dan berapakah kambing betina. Jantan berarti 3 per berapa? 10 kan? Kali 120. Kalau betina berarti 7 per 36. 10 kali 120. Yang ini berapa? 36. 36. Yang ini Aduh, 75. berapa? 84. 84. Kalau selisihnya Selisih siapa? berarti 4 per 10 kali 120. Ini kalau jalan langsung. Berarti berapa? Berapa? Coret, coret. 12 kali 4.
48. 48 atau pakai ini juga boleh. Jadi 84 dikurangi 36 juga ini hasilnya sama saja dengan 48. Oke? Eh, Bisa, bisa, bisa. ya. Ini yang SD Nah, punya. Gampang sekali tuh. Udah selesaiin tuh satu bab. hah? Yang SD. Iya, udah selesai. Nanti tinggal latihan ulangan bab tiganya tentang perbandingan semua. Yeay, Satu bab selesai. selesai. Tinggal belajar yang SMP. Nanti kita ketemu hari Kamis belajar lagi yang SMP ya.